Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, telaga hati, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga hati kita dijadikan telaga yang lapang dan luas untuk menampung ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Pertemuan kita kali ini kita akan berbicara tentang salah satu penggalan sejarah dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara 'alaika ya Rasulullah min yaumi Uhud?" Apakah engkau wahai Rasulullah pernah melalui satu hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Dan peristiwa perang Uhud adalah hari yang sangat berat, di mana di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan pamannya Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jasadnya yang dirusak oleh kaum kufar, jantungnya yang mereka makan. Sebagaimana beliau juga kehilangan 70 orang sahabat-sahabat pilihan. Di antaranya adalah Al-Mujahid, Ad-Da'i, Mus'ab bin Umair. Bahkan pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dan terjatuh beberapa kali ke dalam lubang. Bahkan sempat dipropagandakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal marra 'alaika yawmun huwa ashaddu min yaumi Uhud?" Pernahkah engkau melalui satu hari yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Faqala laha, beliau pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Naam. Laqad kana ma laqituhu yawm at-Taif min Thaqif ashadda mimma laqituhu yawm Uhud. Sungguh, ya, apa yang aku dapati, apa yang aku dapatkan di hari aku mendatangi Taif, mendakwahi Bani Thaqif, lebih berat daripada apa yang aku rasakan di hari perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hari-hari yang pedih di tahun kesedihan ketika istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kehilangan pamannya yang sekalipun kafir tetapi membela dan melindunginya dalam kondisi ketika itu beliau dalam kondisi bersedih dan tidak ada lagi yang membela dan melindunginya di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan harapannya ke Taif. Semoga di sana beliau mendapatkan dukungan dan diterima oleh Bani Thaqif. Sesampai di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh 3 orang tokoh Thaqif dari Bani Abdul Yalail. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka Islam, mereka pun menolaknya dengan sangat keras. Bahkan mereka memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menghasung orang-orang bodoh, para anak-anak untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga kakinya terluka dan mengalirkan darah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Taif. Ketika beliau telah jauh dari tempat, dari lemparan dan kejaran orang-orang Bani Thaqif, beliau pun bersandar ke salah satu kebun, bersandar ke salah satu tembok. Di kebun salah seorang penduduk Quraisy. Lalu beliau pun bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengadukan apa yang dihadapinya dan dirasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika itu datanglah dari dalam kebun seorang budak yang bernama Adas. Ia membawakan setangkai anggur, lalu mengulurkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebutir anggur untuk memakannya. Beliau membaca bismillah. Si budak itu terus memperhatikan cahaya yang memancar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keislamannya, beliau pun terhibur. Keislaman Adas tersebut menghibur jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja diusir, dikejar-kejar dan dilempari batu oleh orang-orang Taif. Dan ketika itu datang malaikat gunung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mereka akan timpakan gunung Al-Akhshabain ke Bani Thaqif. Di sini wahai saudara-saudariku tampaklah keagungan, kemuliaan dan sifat kasih sayang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat. Ketika itu beliau berkata, "Bal tumhilhum ya Rabb, la'allahu yakhruju min zuhurihim man yuwahhiduk. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Tidak, akan tetapi berilah mereka kesempatan wahai Rabb. Mudah-mudahan dari sulbi mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Diburu, dicemooh, dilempari batu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mendoakan kebaikan untuk kaumnya agar mereka mendapat petunjuk. Teladan yang sangat agung. Qudwah bagi para dai agar tidak pernah putus asa terhadap kaumnya dan agar berdakwah dengan akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulunya berdakwah di tengah kaumnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah penolakan Ahlu Taif, Rasulullah kembali ke Mekah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak berputus asa. Di musim haji, beliau pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menawarkan dirinya dan menawarkan Islam kepada suku-suku Arab yang datang berhaji agar mereka beriman dan membela dakwah. Orang-orang yang hadir di musim haji ketika itu melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi setiap suku, kemudian ada seseorang yang senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya, bagaikan bayangannya. Siapa? Setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada Islam, laki-laki yang mengikutinya itu yang tak lain adalah pamannya Abu Lahab, berkata kepada orang-orang, "La tusaddiqu, jangan percayai dia. Nahnu qaumuh, kami adalah kaumnya, kami lebih mengenalnya. Hadha ar-rajul yasubbu alihatakum wa yuridukum an ta'budu ilahan wahida, badal al-Uzza wal Lata wa Manah." Laki-laki ini mencela Tuhan-Tuhan kalian. Dia ingin kalian mengibadati satu Tuhan saja, satu ilah saja, sebagai ganti dari Uzza, Lata dan Manah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah selama musim haji, mendatangi kaum-kaum kabilah-kabilah Arab yang datang. Sehingga ketika sampai di akhir musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Mina, lalu bergerak menuju rumahnya dari Mina ke Mekah. Ketika beliau hampir mendekati tempat Aqabah Kubro yang bernama Al-Aqabah Al-Kubro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 6 orang penduduk Madinah yang sedang membereskan hewan tunggangan mereka. Sebagian lagi sedang mencukur rambut dan sebagian lagi sedang berbincang-bincang. Kalaulah bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak peduli terhadap 6 orang tersebut. Apalagi setelah penolakan suku-suku Arab selama musim haji itu. Tetapi dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki jiwa besar, semangat dan cita-cita mulia, tidak mengenal putus asa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mendatangi mereka untuk mendakwahinya. Ternyata mereka adalah dari masih kerabat ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka kepada Islam. Beliau memberitakan kepada mereka bahwasanya ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah dengan tauhid dan memerangi kesyirikan, menyambung silaturahim, akhlak yang mulia. Ketika itu pemimpin kaum Khazraj adalah As'ad bin Zurarah atau Abu Umaymah. Ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khidmat,
penuh perenungan. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, "Hada wallahi huwa an-nabi alladhi kana al-yahud yatawa'aduna an yasbiquna ila al-iman liyughlibuna bid'awati." Orang ini demi Allah, dialah nabi yang pernah dijanji-janjikan oleh orang Yahudi bahwa mereka akan mendahului kita untuk beriman kepadanya agar mereka mengalahkan kita dengan dakwahnya. Kemudian As'ad bin Zararah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumana min al-Aws wal Khazraj ala ashad halim min al-ada' fa in yajma'humullah ala yadayka takun bi idznillah a'azzun nas wa bidzalika al-mawqif." As'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kaum kami Aus dan Khazraj saling memusuhi. Jika Allah tabaraka wa ta'ala menyatukan mereka dengan tanganmu, melalui tanganmu, insyaallah engkau menjadi orang yang paling mulia." Ketika itu memancarlah harapan. Harapan bibit-bibit keimanan pengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki 6 orang tadi yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina tersebut menjadi bibit pertama kaum muslimin di kota Madinah. Ketika mereka pulang kepada kaum mereka, mereka menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir membawa agama Islam. Pulanglah 6 orang tersebut ke kota Madinah. Kemudian setahun setelah itu, mereka kembali menunaikan ibadah haji dan bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 12 orang. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan bersama mereka seorang pemuda Islam sebagai dai, Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan mereka agama, mengajarkan mereka syariat Islam. Kemudian setahun setelah itu, mereka kembali lagi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji. Jumlah mereka pun bertambah menjadi 73 orang. Subhanallah. Mereka semuanya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Islam, di atas jihad. Kemudian akhirnya kita semua tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, itulah bibit pertama, bibit Islam pertama di kota Madinah. Kisah singkat ini, penggalan sejarah singkat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang kesabaran, keuletan, pantang berputus asa dalam berdakwah. Betapapun kerasnya penentangan dari orang-orang yang kita dakwahi, hendaklah kita mendakwahi mereka dengan hikmah, hujjah-hujjah yang nyata, dan akhlak yang mulia, serta mendoakan agar mereka mendapat petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mina menuju rumahnya di Mekah, dia melihat 6 orang yang sedang duduk-duduk, ada yang sedang memperbaiki kendaraannya, ada yang sedang mencukur rambut, ada yang sedang berbincang-bincang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan kesempatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendakwahi mereka. Saudaraku, saudariku, apa yang menghalangi kita untuk mendakwahi saudara-saudari kita? Menasihati mereka, mengingatkan mereka akan kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran sementara mereka ada di hadapan kita. Alangkah lemahnya iman kita. Alangkah lemahnya iman kita sehingga kita tidak sanggup dan tidak berani untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara kita. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan berharga untuk berdakwah kepada Allah. Sampaikan, ajak dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang mulia, hujjah-hujjah yang jelas dan nyata, sehingga akhirnya mudah-mudahan dakwah salaf semakin berkembang dan memasyarakat.
di tengah umat Islam di negeri kita ini. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup sampai di situ malam hari ini, karena ini untuk pertemuan pertama kita dan masih dalam rangka uji coba. Mudah-mudahan kita nanti akan buatkan jadwal kajian rutin kita live, dan insyaallah ta'ala malam Sabtu pada Isya kajian live dari kitab Bulughul Maram. Kemudian insyaallah Sabtu jam 11 kita juga akan adakan bedah buku jam 11 sampai zuhur waktu Pekanbaru. Kita akan adakan bedah buku yang insyaallah akan kita umumkan bukunya. Setiap Sabtu kita adakan bedah buku. Begitu juga Ahad pagi insyaallah kita akan adakan daurah yang kita beri judul karakteristik Ibadur Rahman. Dimulai insyaallah pukul 8 pagi. Disiarkan langsung dari Masjid Fatimah Pekanbaru. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan untuk saat ini bisa kita ajukan di YM dulu, di Yahoo ya. Dan mungkin saudara Ahmad bisa membantu untuk mengarahkannya. Silakan Ahmad. Allahu a'lam bis-shawab. Baiklah. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita atur agar kajian kita ini menjadi lebih baik. Dan insyaallah nanti mendatang pertanyaannya pada pertemuan mendatang bisa ditanyakan langsung dikirimkan langsung ke nomor HP saya. Atau kita akan buatkan room untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari ikhwan dan akhwat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.